Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat sekalian. Hari ini kita semua sedang berada dalam sebuah hari yang sunyi. Sebuah hari di mana kita semua akan merefleksikan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menggantikan itu semua dengan darah-Nya. Tuhan menebus segala dosa dan kesalahan kita hanya dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita bersama merenungkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami datang di hadirat-Mu dengan segala kerendahan diri kami, dengan segala dosa dan kesalahan kami yang telah Kau pulihkan di kayu salib, yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Tuhan, hanya karena kuasa-Mu kami mampu bangkit dari segala keterpurukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku.
121 ayat 1 sampai yang keempat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sejenak aku mengenal dia. Semua perkataan yang dia berikan, yang ia keluarkan, apakah itu nyata? Embara imanku mengarahkanku kepadanya. Terlena hatiku dengan segala perkataannya. Padahal baru sejenak ku mengenalnya. Aku ini siapa? Ketika aku berharap dan berdekatan dengan dia, aku menyadari siapa diriku. Tapi ketika aku semakin dekat padanya, semakin aku bingung dengan segala yang ada di sini. Semakin aku ingin lebih memahami segala hal di dunia ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu ketika menyampaikan perenungan ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong. Demikian juga berikan kepada kami hati untuk mau belajar, dan lebih daripada itu, untuk mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, saya ajak kita untuk kembali membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-66. Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-57 hingga yang ke-66. Firman Tuhan berkata demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu,
pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah peduli ketika iman goyah. Bapak Ibu Saudaraku, Minggu 28 Maret 2021, ada satu peristiwa yang terjadi di kota Makassar. Peristiwa itu mengejutkan banyak orang, mengejutkan banyak pihak. Dan Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa itu tidak hanya direspon dengan keterkejutan, tetapi juga mungkin dengan sebagian orang mungkin merasa marah dengan peristiwa itu. Tetapi juga ada orang-orang yang merasa takut dan khawatir. Mereka khawatir, jangan-jangan peristiwa ini bisa terulang kembali. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ketika melihat peristiwa itu, ada orang yang mungkin imannya juga tergetar. Mereka mulai bertanya, "Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi?" Bapak Ibu Saudaraku, di balik semua respon itu, ada yang kemudian merespon dengan bijak, yaitu melihat ini menjadi satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menunjukkan kasih, kesempatan untuk menunjukkan kepedulian sebagai saudara seiman, juga sebagai saudara sebangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepedulian kepada sesama adalah perwujudan dari iman. Iman yang hidup harus dinyatakan dalam kasih yang nyata. Teks kita pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana murid Kristus yang menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada Kristus, walaupun situasi dan kondisi yang dihadapi mungkin sangat menakutkan. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bersama bahwa pada saat itu murid-murid sangat tergoncang hidupnya. Bukan hanya hidupnya, tetapi juga iman mereka. Bapak Ibu Saudaraku, tidak heran kalau kemudian mereka akhirnya lari meninggalkan Yesus. Mereka bersembunyi. Mereka merasa takut, khawatir di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa antara kematian dan kebangkitan adalah masa yang sulit dalam kehidupan para murid pada saat itu. Masa itu menjadi masa yang begitu sunyi bagi mereka. Masa itu tidak ada hingar-bingar, tidak ada perayaan. Yang ada adalah kekhawatiran dan ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi yang begitu menyekam, dalam situasi yang begitu menakutkan, tetapi masih ada murid Yesus yang lain yang menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, dia adalah seorang murid. Memang dia seorang murid, tidak termasuk dari 12 murid yang utama. Dia adalah Yusuf dari Arimatea. Bapak Ibu Saudaraku, menjelang malam kira-kira pukul 3 sampai 6 sore, Yusuf Arimatea ini memberanikan dirinya dalam situasi kondisi yang sangat mencekam pada waktu itu. Dia memberanikan dirinya untuk menghadap Pilatus, untuk memohon kepada Pilatus supaya dia bisa menguburkan Tuhan Yesus. Karena dalam tradisi budaya Yahudi pada waktu itu, orang yang sudah mati biasanya mereka akan segera mungkin
untuk akan menguburkannya. Apalagi kalau esok harinya adalah hari Sabat. Mereka tidak akan menundanya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang Roma, ketika seseorang itu kemudian dihukum karena sebuah kejahatan, biasanya mereka akan dibiarkan tergantung, bahkan membusuk sebagai sebuah peringatan supaya orang-orang lain tidak berani melakukan pemberontakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf Arimatea memang harus datang kepada Pilatus. Untuk apa? Untuk mendapatkan izin mengambil mayat Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia sedang menghadapi sebuah risiko yang lain. Dia bisa disalahpahami. Orang bisa melihat itu sebagai satu perbuatan yang bodoh, yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Kalau Pilatus tidak berkenan, dan Pilatus menganggap Yusuf Arimatea adalah bagian dari Yesus, maka bisa dilihat dia adalah bagian dari pemberontak. Dia bisa ditangkap, dia bisa dipenjarakan, dia bisa disiksa, bahkan mungkin dia bisa dihukum mati. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf Arimatea berani mengambil resiko itu. Resiko lain apa yang dia harus hadapi? Dia adalah bagian dari sebuah lembaga mahkamah agama, yaitu Sanhedrin. Dan dia punya kedudukan yang baik pada waktu itu. Dia punya kedudukan yang terhormat. Bayangkan jika apa yang dilakukan kemudian didengar oleh teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang membenci Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Dia akan dikucilkan. Dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan kedudukannya di Sanhedrin bisa tergeser. Dan dia kehilangan jabatannya. Bapak Ibu Saudaraku, dibutuhkan suatu keberanian, dibutuhkan satu tekad untuk melakukan ini. Bahkan ketika seseorang mau menunjukkan kepedulian dan kasihnya, kadang-kadang dia harus berani dan punya tekad yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku, tidak hanya berhenti di situ. Yusuf Arimatea ini juga memberikan sesuatu kepada Yesus, yaitu apa? Dia memberikan sebuah kuburan yang baru dia gali. Kuburan yang belum pernah dipakai sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku, dia juga rela menurunkan Yesus. Itu artinya dia rela menjamah dan memegang Yesus, jenazah Yesus. Bagi orang Yahudi, itu artinya dia harus menjadi najis. Dan selama 7 hari, dia tidak bisa datang ke bait suci. Tidak boleh mengikuti acara-acara kegiatan keagamaan. Tetapi semuanya itu dia relakan untuk menunjukkan kepeduliannya, untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di tengah situasi yang tidak nyaman dan tidak aman sekalipun, Yusuf Arimatea menunjukkan kasih dan kepedulian yang nyata kepada Kristus. Ketika semua orang pergi meninggalkan Kristus, ketika semua orang sudah sepertinya tidak peduli lagi kepada Kristus, dia tetap peduli kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, selain dari Yusuf Arimatea, sebenarnya kita juga melihat di kisah yang lain di Yohanes dikatakan ada Nikodemus yang juga menunjukkan kepeduliannya, membantu Yusuf Arimatea untuk menurunkan tubuh Yesus dan mengkapangi, membungkus Yesus dengan kain linen putih. Bapak Ibu Saudaraku, selain mereka berdua, ternyata ada beberapa wanita yang disebutkan sebagai Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka menunjukkan kepeduliannya bukan saja pada saat Tuhan Yesus disalib di Golgota, tetapi mereka tetap menunjukkan kasih dan kepeduliannya sampai bahkan ketika Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Mereka tetap berada di sana. Dengan kasih mereka yang tulus, mereka menunjukkan kepedulian mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun, kita tetap harus memiliki kepekaan dan kerelaan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, dua Maria, mereka menyatakan kepedulian mereka kepada Kristus dengan cara yang beragam, dengan daya dan dana mereka.
Demikian juga kita dapat memanfaatkan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menyatakan kepedulian kita kepada Allah melalui sesama. Untuk menyatakan kepedulian kita kepada Kristus melalui mereka yang menderita. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada jemaat Yerusalem. Meskipun mereka sedang menderita dan miskin, tetapi hati mereka kaya dengan kepedulian dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudaraku, situasi saat ini, bahkan di dalam kondisi pandemi saat ini, kita tetap dituntut untuk peduli kepada sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, situasi ini memang sepertinya lebih mudah bagi kita untuk jadi egois. Bapak Ibu Saudaraku, situasi ini lebih mudah untuk membawa kita untuk lebih mementingkan diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita punya begitu banyak alasan yang kita bisa katakan untuk membenarkan perilaku kita itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, Tuhan tetap ingin kita terus menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Meskipun situasi dan kondisinya mungkin tidak selalu nyaman dan aman. Bapak Ibu Saudaraku, hati yang peduli itu selalu dimulai dari kesadaran bahwa Allah terlebih dahulu peduli dengan kehidupan kita. Dan kepedulian itu nyata, Bapak Ibu Saudaraku. Kepedulian itu nyata ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Dia rela menderita, bahkan mati untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah bukti dari kepedulian karya Allah. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita berkata, tapi saya tidak sekaya Yusuf Arimatea. Saya tidak punya kedudukan seperti dia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya mau katakan pada malam hari ini, mungkin kalau kita tidak memiliki dana, setidaknya kita masih memiliki daya. Kalau bahkan jika kita tidak mampu secara dana dan daya, kita masih bisa berdoa. Untuk apa? Memberikan penguatan bagi mereka. Kita bisa hadir untuk memberikan kata-kata semangat dan motivasi kepada mereka yang sedang menderita. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang lebih, Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu yang lebih, itu artinya adalah kita punya kesempatan untuk berbuat lebih juga. Bapak Ibu, dalam situasi apapun, bahkan mungkin ketika iman kita sedang diuji, itu bukan berarti kita harus menjadi egois. Tetapi di situ juga sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita masih peduli dengan keberadaan orang lain? Ataukah kita lebih fokus kepada diri kita? Hal yang lain yang kita bisa lihat dalam kisah ini adalah kisah ini menolong kita memahami arti berani meskipun dalam situasi yang menakutkan. Rasa takut itu dihadapi, bukan dihidupi, apalagi untuk dinikmati. Rasa takut tidak boleh kita jadikan alasan untuk kita tidak peduli kepada sesama. Bapak Ibu Saudaraku, Edmund Donihi pernah berkata, takut adalah apa yang kamu rasakan. Berani adalah apa yang kamu lakukan. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan kita. Seorang pemberani, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti orang itu tidak mempunyai rasa takut. Tetapi orang yang mampu berjalan di atas rasa takutnya. Pemberani bukanlah orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang bisa mengalahkan rasa takutnya. Situasi saat ini mungkin menggoncangkan hidup kita, tetapi kita tidak boleh menghilangkan kepedulian kita kepada sesama. Kepedulian adalah ekspresi dari kasih dan iman kita kepada Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk memahami bahwa di dalam segala situasi kondisi, kami harus belajar untuk tetap memiliki kepekaan dan kepedulian kepada sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa. Kiranya Tuhan terus menolong
bangsa dan negara kami dalam situasi kondisi yang ada saat ini. Dalam situasi kondisi yang masih diliputi dengan pandemi ini. Kami rindu Tuhan, biarlah kami tetap memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap saudara-saudara kami yang sedang menderita. Terhadap saudara-saudara kami yang sedang dalam hidup kesulitan. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk terus melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati gerejamu di tempat ini. Biarlah gerejamu juga Tuhan pakai sebagai sarana untuk menyatakan kasih kepada sesama, menyatakan kepedulian kepada sesama, kepada mereka yang ada di sekitar kami, kepada mereka yang ada di sekeliling kami, mereka yang sedang berbeban berat, mereka sedang bergumul karena kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan terus menopang jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan apapun yang sedang mereka jalani. Biarlah mereka tetap melihat pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang menopang mereka, sehingga melalui kasih dan kesetiaan Tuhan itu juga mereka tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus menopang kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita tak hanya merasakan dan memaknai kesunyian setelah kematian Kristus, tapi hari ini saya juga akan mengajak seluruh jemaat untuk menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Pernyataan bahwa kita semua mau mengasihi dan menghormati Kristus atas dasar cintanya kepada kita. Cinta yang sama yang juga telah menebus dosa dan kesalahan kita. Mari kita berserah diri, memberikan hidup kita bagi Allah. Yesus, Kau kebenaran yang Yesus, Kau kebenaran
kami kepada Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Katakan bersama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyatakan sekali lagi, kalau aku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.